Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswan Bima Andika dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 23051204280. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum subnetting menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Namun sebelum kita beralih ke praktikumnya, kita perlu mengetahui apa itu subnetting. Subnetting sendiri adalah sebuah proses membagi jaringan IP besar menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Prinsipnya adalah dengan memperbanyak network ID dengan mengorbankan sebagian host ID yang sudah ada. Tujuan dari subnetting sendiri yaitu yang pertama ada untuk efisiensi alamat IP dengan cara memperbanyak host ID tadi, lalu juga untuk meningkatkan keamanan jaringan dan memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan jaringan. Untuk konsep dari subnetting ini pada awalnya kita miliki sebuah net ID dan juga host ID. Lalu dari host ID tersebut setelah kita melakukan subnetting, maka host ID tersebut akan dipecah menjadi subnet ID yang baru dan juga host ID yang baru. Sini untuk perhitungan subnetting kita ambil contoh ada sebuah kelas C atau slash 24 yang dimana slash 24 itu memiliki jumlah blok sebesar 1 dan memiliki jumlah IP sebanyak 256 dengan IP 0 sebagai network IP-nya dan IP 255 sebagai broadcast IP-nya. Apabila kita ingin melakukan subnetting menjadi slash 25, maka kita akan memecah dari satu blok tadi menjadi dua blok, dimana untuk blok yang pertama kita memiliki network IP di IP 0 dan broadcast IP-nya di IP 127. Untuk blok yang kedua network IP-nya berada di IP 128 dan broadcast IP-nya berada di IP 255. Jika kita ingin memecah lagi menjadi slash 26, maka dari slash 25 yang memiliki dua blok tadi akan dibagi lagi menjadi akan dipecah lagi menjadi 4 blok. Begitupun seterusnya. Untuk keterangan lengkapnya ada di tabel ini. Untuk melakukan praktikum kita akan melakukan simulasi dua subnet dengan laboratorium 1 dengan address IP-nya adalah 192.168.10/26. Berarti di sini kita memiliki 4 blok dan untuk laboratorium 2-nya 192.168.164/26 dengan netmasknya 255.255.255.192. Di sini kita akan membuat dua buah laboratorium menggunakan dua buah switch dan satu buah router seperti pada gambar ini. Langsung saja kita menuju ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Oke, sekarang kita sudah berada di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa tujuan dari praktikum ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui konsep subnetting, lalu juga untuk mengetahui fungsi gateway dan mensimulasikan subnetting dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja kita di sini akan menambahkan 6 buah PC, 3 buah PC untuk server 1, untuk laboratorium 1 dan 3 buah PC untuk laboratorium 2. Lalu kita akan menambahkan switch di sini. Ini switchnya untuk laboratorium 1 dan ini switch untuk laboratorium 2. Lalu kita juga akan menambahkan router. Kita akan menghubungkan setiap PC dengan switch. Kita menggunakan kabel yang otomatis aja. Lalu
di laboratorium 2 juga. Lalu untuk yang dari router ke switch, kita menggunakan kabel fiber dengan pilihan yang Ethernet 4. Ini kita menggunakan Ethernet 5. Oke, setelah itu kita akan mengkonfigurasikan untuk PC1. Kita akan mengisi IP address-nya dengan 192.168.1. Dengan subnet mask-nya tadi, karena ini 1126, maka subnet mask-nya 192. Dan kita akan menambahkan default gateway. Sini 192.168.1.92. Sini kita akan konfigurasi juga. Nah, untuk yang PC3 untuk yang PC3 kita tidak usah menambahkan default gateway sesuai dengan petunjuk arahan. Lalu untuk PC4 kita juga akan karena di sini pada PC4 ini sudah berada pada blok kedua pada subnetting tadi, makanya di sini kita menggunakan untuk IP-nya kita berada di IP 65. Untuk subnet mask-nya tetap, dan untuk gateway-nya kita ganti menjadi 126. Oke, sudah. Setelah kita mengkonfigurasi setiap PC, sekarang kita akan mengkonfigurasi untuk bagian router. Kita akan mengisi di sini untuk IP versi 4 address-nya. Kita akan mengisi dengan gateway dari laboratorium 1. Itu subnet mask-nya 192 kita akan on-kan. Untuk yang fast Ethernet 5 kita menggunakan gateway dari laboratorium 2. Oke, sudah, kita juga on-kan. Nah, di sini akan menandakan bahwa router sudah tersambung ke switch di lab 1 dan lab 2. Lalu kita jangan lupa untuk mengedit filter dulu, kita matikan semua. Kita sisahkan untuk ICMP-nya. Oke, sudah. Oke, kita akan menambahkan simple PDU dari PC1 ke PC3. Kita bisa mulai. Pertama akan dikirimkan ke switch, lalu dari switch akan mengirimkan ke PC3. Dari PC3 dia akan mengirimkan pesan kembali ke switch, lalu akan dikirimkan kembali ke PC1. Oke, sudah berhasil untuk percobaan yang pertama. Oke, kita lanjut ke percobaan yang kedua. Kita akan mengirimkan dari PC1 ke PC4 yang berada pada laboratorium 2. Lalu kita akan start. Kirim ke router, lalu dari router akan mengirim ke switch di laboratorium 2. Dari switch laboratorium 2 dia akan mengirim ke PC4.
lalu akan kembali lagi ke switch, lalu ke router. Oke, sudah berhasil. Oke, kita sekarang percobaan yang berikutnya mengirimkan paket dari PC2 ke PC5. Oke, kita mulai. Dikirimkan ke switch 1, laboratorium 1, lalu ke router. Lalu dari router dikirimkan ke laboratorium 2, dan dari laboratorium 2 dia akan dikirimkan ke PC5. Nah, pada PC5 ini sudah ada silangnya, ini berarti dia sudah error karena dia di si PC5 ini dia tidak memiliki gateway. Jadi dia hanya menerima apa? Hanya menerima pesan, tapi dia tidak bisa mengirimkan kembali pesan ke PC2 karena tidak memiliki gateway itu tadi. Yang terakhir kita di sini akan mencoba untuk yang PC3 menuju ke PC6. Yang dimana ini harusnya hasilnya dia tidak akan bisa mengirim. Kenapa? Karena di PC3 ini dia itu tidak memiliki default gateway, dan di PC6 ini dia juga tidak memiliki default gateway, yang dimana itu akan menyebabkan data yang dikirim dia tidak akan bisa menyeberang menuju router. Kita akan lihat ternyata di sini hasilnya sudah error. Tapi intinya seperti itu. Jika PC tersebut tidak memiliki gateway, maka dia tidak akan bisa mengirimkan atau menerima pesan yang dikirimkan oleh PC yang berada pada network lain. Seperti itu. Oke, berikutnya kita akan melakukan tracing dengan cara kita kembali dulu ke mode real time. Lalu kita akan melakukan tracing dari PC1 menuju ke PC4. Nah, ini sudah saya coba tadi. Kita coba lagi dengan tracer 192, 168, 165. Oke, sudah berhasil. Kita coba untuk yang PC kedua. Tadi kita akan melakukan tracer dengan PC5 192, 168, 1.66. Oke. Oh, salah komennya. 192, 168, 1. Oke, di sini akan muncul tulisan request timeout. Itu berarti pada PC5 ini dia itu bisa menerima data, hanya saja dia tidak bisa mengembalikan datanya karena dia tidak memiliki gateway tadi. Jika ini diteruskan, maka dia akan mengeluarkan tulisan request timeout ini secara terus-menerus. Oke, jadi kita akan lanjut saja ke bagian PC3. PC3 ini kita tracer dengan PC6. Tracer 192, 168, 167. Jadi di PC3 ini dia akan langsung mengeluarkan request timeout. Kenapa? Karena ya tadi dia tidak memiliki gateway. Dan karena tidak memiliki gateway tersebut, makanya dia tidak bisa menghubungi atau mengirimkan pesan dari laboratorium 1 ke laboratorium 2. Oke, cukup sekian
praktikum yang dapat saya lakukan menggunakan Cisco Packet Tracer ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.